kecamatan atau dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Tengah, Bapak ambil 50%-nya saja. Berarti kan 5 kecamatan. Silakan dipilih yang mewakili yang mewakili daerah selatan 1, utara 1, kemudian barat 1, timur 1, dan tengah 1. Ambil saja satu sekolah. Misalnya kalau di mengambil lokasi di SMP atau MTS, maka pilihlah 5 di antara 10 itu. Jadi 50% yang akan menjadi target Bapak Ibu. Bisa seperti itu, walaupun satu variabel, namun lokasinya cukup diperluas. Ya. Kemudian berikutnya, penelitian komparatif. Penelitian komparatif itu sebetulnya adalah penelitian yang berusaha membandingkan antara X dengan Y, atau antara X1, X2 dengan Y, atau antara X1, X dengan Y dan dengan Y1 dan Y2. Jadi penelitian komparatif ini membandingkan apakah itu bentuknya persamaan atau perbedaan dari fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang akan diteliti. Ya, jadi kalau Bapak membandingkan misalnya antara skor hasil belajar siswa kelas A dan kelas B, maka jenis penelitian yang tepat Bapak pilih itu adalah penelitian komparatif. Nah, di beberapa referensi ada menyatakan bahwa penelitian komparatif masih mungkin dilakukan dengan satu variabel. Tetapi kalau saya menyarankan lebih baik minimal 2 saja, minimal 2 variabel, ya, dengan jumlah sampel yang mungkin bisa sama, bisa juga berbeda-beda. Minimal dua variabel, misalnya membandingkan antara prestasi belajar dengan hasil belajar di kelas A dan kelas B, atau membandingkan antara disiplin dengan semangat belajar, ya, itu akan lebih komprehensif informasi yang akan kita peroleh. Nah, kalau ini adalah definisi ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari ya, bahwa penelitian komparatif itu adalah sebetulnya jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban tentang sebab akibat, ya, atau penyebab, mencari penyebab yang terjadi atau munculnya suatu fenomena tertentu. Atau dapat dikatakan juga bahwa penelitian komparatif itu merupakan penelitian yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel, ya, sama saja itu. Apa tujuan penelitian komparatif? Yang pertama adalah membandingkan, seperti yang saya katakan tadi, membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian untuk membuat generalisasi atau hasil penelitian kita itu dapat kemudian berbeda, ya. Kemudian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, ya, sebab akibat mana yang menjadi sebab yang ditimbulkan dari sebab itu, apa yang. Nah, beberapa contoh kasus atau judul dari penelitian komparatif itu adalah, misalnya ini cukup panjang tetapi saya akan uraikan ini. Nah, misalnya untuk memperoleh predikat guru profesional perlu dilakukan sertifikasi. Ini adalah menurut undang-undang, ya. Jadi kalau seorang guru mau dikatakan profesional, maka dia harus punya sertifikat dulu. Nah, awal-awal dulu sertifikasi bagi guru dalam jabatan itu dapat dilaksanakan melalui uji portofolio. Itu dulu, ya. Nah, kemudian berkembang ada uji kompetensi yang lain. Ada melalui jalur pendidikan profesi selama 1 tahun,
tapi ini belum bisa dilaksanakan. Kemudian ada jalur PPG yang sekarang ini sedang kita jalankan, ya, terutama di Tarbiyah sekarang ini sedang berjalan. Nah, dari kegiatan sertifikasi tersebut akan nampak sebetulnya untuk mengukur seperti apa peningkatan kinerja guru setelah guru tersebut tersertifikasi. Nah, lalu dari uraian itu akan muncul beberapa permasalahan yang terjadi sekarang dalam kegiatan sertifikasi, di mana walaupun beberapa guru tersebut sudah melakukan sertifikasi, namun banyak guru yang tidak lulus sertifikasi. Nah, jadi di sini ada dua kutub, ya, yang berlawanan, yaitu untuk memperoleh predikat guru, maka guru tersebut harus mempunyai sertifikat supaya diakui sebagai guru profesional. Namun harapannya untuk menjadi guru profesional ini kandas karena banyaknya guru yang tidak lulus sertifikasi. Maka di sini perlu Bapak Ibu lakukan riset. Kenapa ini guru-guru tidak lulus sertifikat, proses sertifikasi ada apa? Silakan bisa diteliti, ya. Nah, lalu kemudian pada akhirnya nanti Bapak Ibu, ini hanya contoh saja ya. Setelah Bapak Ibu mengambil data, menurut data yang diperoleh, mungkin Bapak Ibu dapat dari dari dokumen-dokumen yang tersimpan di di kantor, di dinas, ya. Maka kemudian Bapak Ibu mendapatkan terdapat 35 guru PAI tingkat SMA negeri se-Kabupaten Lombok Tengah. Diperoleh data pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dari 35 terdapat 16 guru PAI yang lulus sertifikat pada ujian tingkat pertama, lalu kemudian diperoleh data 4 guru yang lulus PPG dan 12 guru yang tidak lulus PPG. Nah, lalu kemudian nanti akan ada uraian di sini bahwa kenapa sedikit sekali guru, tidak sampai 50%, mungkin sekitar 30% ini guru PAI yang mengikuti dan lulus sertifikasi. Untuk itulah kemudian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kinerja guru yang lulus PPG dan yang tidak lulus di ujian tahap pertama. Nah, itu kira-kira kalau Bapak Ibu nanti mau mencari suatu riset, maka berikanlah dulu semacam gambaran atau pengantar sehingga benar-benar apa yang akan Bapak Ibu teliti itu merupakan masalah yang serius untuk diteliti, ya. Saya kira itu kita berikutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, ini mungkin agak jarang juga bagi teman-teman PAI laksanakan ini. Di atas. Ya, tetapi sebagai gambaran saya akan menyampaikan, siapa tahu nanti ada di antara teman-teman yang punya minat ke arah ini, ya. Nah, tujuan penelitian eksperimen itu adalah untuk menyelidiki, ya, pengaruh kemudian hubungan sebab akibat antara minimal dua variabel, antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya. Lalu kemudian ada aspek lain yang menjadi ciri khas dari penelitian eksperimen adalah terbentuknya atau dibuatnya kelompok eksperimen yang ini diberi perlakuan atau treatment, dan ada kelompok kontrol yang memang digunakan untuk membandingkan sebagai bahan pembanding di dalam penelitian eksperimen yang tidak diberi perlakuan apapun. Contoh misalnya penelitian untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Jadi metode pembelajaran kooperatif ini dibuat sedemikian rupa oleh peneliti, ya, dihadirkan anggap saja merupakan barang baru bagi guru di tempat itu, ya.
Nah, jadi seperti apa model pembelajaran kooperatif ini, itu kemudian dibuat perlakuan oleh guru, oleh peneliti, ya, di treatment sedemikian rupa berapa siswa yang akan dikenakan, kemudian nanti akan mendapatkan hasil. Sedangkan sekian jumlah siswa yang lain itu tidak dibuat treatment. Kemudian judul yang kedua, misalnya studi tentang pengaruh bentuk tes dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, bentuk tes ini bisa saja peneliti mencoba untuk melakukan treatment atau memodifikasi seperti apa bentuk tesnya, ya. Lalu kemudian akan berdampak pada hasil belajarnya. Nah, di dalam penelitian eksperimen itu sebetulnya ada 3 jenisnya. Ada penelitian pra-eksperimen, kemudian eksperimen murni atau true eksperimen atau eksperimen sungguhan, kemudian nanti ada eksperimen eksperimen pertengahan, ya, eksperimen yang memang penelitian eksperimen itu antara pra dan murni. Itu nanti ada jenis eksperimen kuasi. Jadi kuasi itu adalah berada tidak moderat, ya, moderat. Nah, kita coba bahas penelitian eksperimen murni. Itu bertujuan untuk menyelidiki kemudian hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol kendali yang ketat, ya. Jadi cukup ketat. Kita harus menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh siapapun dengan masalah apapun, maka kita akan menemukan banyak faktor yang akan terlibat, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Namun dari sekian faktor-faktor itu, maka peneliti harus mampu menghalonya. Mana faktor-faktor yang memang dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian yang kita harapkan. Lalu faktor-faktor yang lain yang kira-kira sebagai pengganggu, sebagai parasit, itu silakan dihalau, silakan dikendalikan, ya, agar supaya tidak mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, ini kemudian penelitian eksperimen semu. Nah, kalau penelitian sungguhan tadi betul-betul kita kontrol, kita kendalikan betul. Jadi peneliti harus berusaha sekuat tenaga untuk menghalaunya. Nah, berbeda kalau kemudian penelitian eksperimen semu, ya. Nah, di dalam eksperimen semu ini, maka seorang peneliti sama sebetulnya tujuannya dengan eksperimen sungguhan, namun peneliti masih agak longgar untuk mengendalikan atau mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi hal ini disebabkan ya mungkin karena kita tidak mungkin melakukan kontrol itu atau tidak mungkin mengendalikannya, atau mungkin karena memang kita tidak ingin berusaha untuk mengendalikannya, tidak apa-apa, sehingga nanti ini hasil penelitiannya umumnya agak lemah, ya, karena memang masih banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, saya kira kalau pengertian memang intinya di penelitian eksperimen itu adalah adanya manipulasi, adanya treatment tadi itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penelitian kausal komparatif ex post facto. Sebetulnya penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengambil data atau dengan data dari peristiwa yang telah lampau, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Misalnya sekarang tahun ini Bapak melakukan penelitian, tetapi peristiwanya terjadi tahun yang lalu, boleh, ya, boleh, silahkan, tidak apa-apa, asal kemudian itu benar-benar dianggap merupakan suatu penelitian yang nanti akan bermanfaat untuk penelitian kita, ya, maupun untuk masyarakat. Nah,
Apa tujuannya penelitian kausal komparatif? Ya sebetulnya sama saja, yaitu untuk menghasilkan informasi-informasi yang belum terupdate, ya, belum terupdate, kemudian menghasilkan informasi yang memang berguna untuk penelitian-penelitian berikutnya, sehingga hasil penelitian ex post facto itu dapat mungkin juga dapat ditindaklanjuti untuk untuk diteliti oleh jenis penelitian yang lain. Kemudian terakhir Bapak Ibu, penelitian kausal komparatif, ya. Sebetulnya kalau tadi komparatif membandingkan, ini sebetulnya mirip-mirip dengan ini aja, korelasional, ya. Penelitian korelasional itu sebetulnya adalah mengkorelasi, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Baik itu dalam satu kelompok, terutama dalam satu kelompok atau dalam kelompok yang berbeda, ya, yang bertujuan untuk menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya. Lalu kemudian nanti dinyatakan dengan koefisien korelasi. Ini sudah dinyatakan dalam hasil analisisnya, koefisien korelasinya, apakah itu kuat, lemah, atau seperti apa. Oke, saya kira itu beberapa jenis penelitian. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa dalami lagi. Sebelum saya buka pertanyaan, saya akan menyajikan lagi satu materi, ya. Satu materi lagi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kita yang kedua adalah yang berkaitan dengan apa sih itu masalah, kemudian bagaimana seorang peneliti merumuskan sebuah sebuah judul penelitian, ya. Lalu merumuskan masalah penelitian yang mudah-mudahan nanti kita sampai kepada variabel penelitian populasi dan sampel. Kalau tidak, maka ini bisa kita lanjutkan minggu depan. Nah, beberapa nanti istilah yang akan Bapak Ibu temukan di awal-awal penelitian, di awal-awal Bapak menulis itu adalah apa sih itu masalah penelitian, ya. Kemudian mengidentifikasi masalah itu seperti apa, kemudian membatasi masalah, kemudian menyusun pertanyaan penelitian, lalu kemudian merumuskan merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, saya ingin ke masalah dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini memang kita selalu mendapatkan masalah. Namun yang akan kita lakukan ini adalah masalah yang berkaitan dengan akademik. Masalah ini berangkat dari kegelisahan, mimpi-mimpi. Ya, tentu namanya akademik itu adalah masalah-masalah yang saudara dapatkan secara ilmiah. Tentu ilmiah itu adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya, yang didapatkan secara metodologik, disusun secara sistematis. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, masalah ini perlu Bapak carikan dengan beberapa sumber masalah. Masalah itu, nah Bapak Ibu sekalian, ada dua kutub yang harus kita perhatikan untuk mengetahui apakah sesuatu itu atau tidak. Kutub keinginan, kutub tujuan, atau teori adalah seperti apa kenyataannya, fakta yang terjadi itu seperti apa, ya, bagaimana implementasinya. Nah, jika kemudian antara kutub hijau dan kutub kuning ini selaras, sejalan, artinya
harapan kita menjadi kenyataan, maka tentu tidak perlu diteliti. Ya, tidak perlu diteliti. Tapi apabila kemudian harapan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka disitulah muncul masalah. Karena itu masalah itu sebetulnya adalah gap, ketidakcocokan, ketidakserasian, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, di harapan ini banyak Bapak Ibu sekalian seperti yang saya katakan tadi, yaitu bisa teori, prinsip, konsep yang Bapak Ibu pahami idealnya seperti apa sih teori itu? Ya. Lalu kemudian apakah teori itu terimplementasi di lapangan? Tidak. Ya. Kalau terimplementasi di lapangan, maka tidak ada masalah sebetulnya. Tapi ketika kemudian ternyata tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang diharapkan, maka muncullah di sini masalah. Maka Bapak Ibu perlu melakukan riset di sini. Ya. Kalau ini tentang harapan, apa yang dimaksud dengan harapan? Seperti yang saya katakan tadi, itu harapan itu bisa dalam bentuk tujuan pendidikan, bisa dalam bentuk teori atau konsep, atau ukuran-ukuran tertentu misalnya seperti yang sudah ditetapkan oleh teman-teman, misalnya kriteria ketuntusan minimal di sebuah misalnya di sebuah madrasah atau katakanlah MTS itu adalah 7,5. Ketika kemudian tidak memenuhi KKM tersebut, maka itulah munculnya suatu masalah. Ya, nah, itu perlu diteliti maksudnya. Sedangkan harapan sekali lagi itu ada beberapa contoh, misalnya ini ada 8 tapi tidak saya akan baca semuanya. Misalnya terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna. Ini adalah mimpi semua orang. Ya. Jadi setiap guru pasti bermimpi tentang ini. Dan ini bisa kita dapatkan di beberapa referensi yang menghendaki tentang ini. Artinya bahwa susunan kalimat ini merupakan harapan kita bersama. Ini yang ideal yang harus dicapai. Lalu kemudian apakah di sekolah, di madrasah terwujud keinginan seperti ini? Ya, apakah setiap guru pada ketika kemudian melakukan proses belajar mengajar itu siswanya aktif, siswanya juga kreatif, kemudian siswa juga senang belajar, kemudian ada output atau ada outcome yang diperoleh sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna. Nah, itu salah satu contoh. Begitu juga nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Misalnya nomor 4, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Apa tujuan pendidikan nasional kita? Itulah yang ideal. Ya, membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan seterusnya. Ketika kemudian tujuan pendidikan nasional itu diimplementasikan di lapangan, ya, sudah berapa persen yang dijalankan? Lalu sisanya bagaimana mengatasinya? Maka sisa yang belum teratasi itu silakan Bapak Ibu jadikan sebagai masalah untuk diteliti. Saya kira ini saya lewati saja. Kemudian kalau fakta atau kenyataan itu apa yang Bapak Ibu amati di kelas, di madrasah, di sekolah ya. Misalnya pembelajaran PAI dilakukan dengan ceramah saja, itu pengamatan Bapak Ibu. Siswa tidak terampil berkomunikasi, siswa kurang aktif bertanya, kurang kreatif. Itu adalah kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang muncul ketika Bapak Ibu berada di sekolah. Tuh, kemudian saya kira itu saya lewati aja. Kemudian, nah, Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu menjadi guru atau ketika Bapak
berada di kelas masing-masing, sebetulnya secara tidak sadar, Bapak Ibu itu sudah banyak menemukan masalah. Tetapi tidak terrekap saja, tidak terrekod, tidak tercatat. Ya, akhirnya ya tidak diingat-ingat jadinya. Apakah setiap hari Bapak Ibu selalu menemukan masalah di kelas, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan tugas tupoksi Bapak Ibu, ya. Nah, dari sekian masalah itu, kalau Bapak Ibu catat, tentu kita harus mencari prioritas. Kira-kira mana yang paling mendesak untuk diteliti, ya. Itu yang dicari, itu yang diambil. Yang paling urgen, yang paling mendesak untuk dipecahkan itu yang mana di antara sekian masalah itu. Maka ambillah itu. Sementara yang lain ya dianggap bisa dilakukan nanti penelitian-penelitian berikutnya. Nah, tetapi ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu untuk memilih masalah. Pertama, itu seperti yang saya katakan tadi, urgen atau mendesak untuk dipecahkan, menarik bagi Bapak Ibu. Sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu, kemudian ada dukungan teori dan metodologi. Kemudian tersedia data di lapangan. Ya. Nah, tentu yang terakhir adalah mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga. Waktu jangan terlalu lama, paling lama lah 1 tahun lah ya. Ya juga biayanya juga jangan terlalu banyak-banyak. Ya, kemudian tenaga ya harus kita efisiensi tenaganya. Jangan terlalu kalau waktunya terlalu panjang ya tentu tenaga juga akan banyak dibutuhkan. Saya kira ini sudah tadi saya sampaikan. Kemudian, nah kalau ini sih sebetulnya masalah ini. Apa penyebab nilai tes? Apa penyebab nilai tes siswa rendah? Itu sebetulnya masalah. Mengapa nilai tes siswa rendah? Itu juga masalah. Apakah hubungan kemampuan awal dengan nilai ulangan harian siswa? Bagaimana hubungan kemampuan awal dengan nilai ulangan harian siswa? Itu juga bisa pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kemudian jadikan Bapak Ibu untuk masuk mendapatkan masalah. Kira itu kemudian Nah, kalau ini variabel saya pikir mungkin minggu depan saya akan sampaikan ini variabel dan hipotesis penelitian karena itu sangat dekat hubungannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekitar 40 menit saya menyampaikan beberapa konsep ya. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan ini. Nanti yang gabung di kelas, silakan beri kesempatan agak maju ya, yang bertanya. Sedangkan yang sendiri nanti bisa langsung. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kita klarifikasikan atau untuk ditanggapi, saya tunggu. Silakan, siapa? Ya, duluan. Ya, silakan dibuka mic-nya atau mikrofonnya kalau mau bertanya. Pak Maruf, silakan. Silakan Pak Maruf. Ya, jadi kami di sini Pak kumpul di satu ruangan. Jadi nggak misah-misah. Begini Pak, terkait dengan masalah
secara umum yang dimaksud dengan masalah itu kan dari berbagai macam referensi yang pernah saya baca, saya menyimpulkan bahwa masalah itu adalah kesenjangan teori atau konsep-konsep ahli. Yang ingin saya tanyakan, apakah konsep itu berlaku ketika kita ingin mengkaji atau meneliti pikiran seorang tokoh gitu? Saya kira itu, Pak. Baik. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi, ini kan kerja ilmiah ya Pak Ma'ruf ya. Jadi teori yang Bapak Ibu konstruksi, konsep-konsep atau prinsip yang Bapak Ibu dapatkan, itu nanti dikonfirm. Kalau misalnya ada Bapak Ibu mau meneliti apakah penelitian perpustakaan ya, itu bisa saja penelitian pustaka, yaitu lalu kemudian nanti dikonfirm dengan pemikiran-pemikiran, apakah pemikiran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, atau mungkin dalam bentuk buku. Ya, pemikiran-pemikiran itu harus tertulis, Pak Ma'ruf. Itu yang bisa kita jadikan sebagai landasan utama. Lalu kemudian data yang akan Pak Ma'ruf tampilkan itu adalah Bapak akan ambil atau kumpulkan dengan wawancara dengan tokoh-tokoh itu. Jadi ambil dulu pikiran-pikiran yang memang sudah terpublish, yang memang sudah dipublikasikan di masyarakat. Lalu kemudian itulah dasarnya Pak Ma'ruf untuk mengkonfirm untuk apakah pemikirannya ini benar atau mungkin nanti pemikirannya ini masih bisa berkembang. Nah itu kemudian nanti dibahas. Ya. Jadi tetap landasan kuatnya itu adalah di beberapa kajian-kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian terdahulu ya yang sudah terpublish. Nah, mengenai bagaimana di lapangan, ya itulah kemudian tugas kita untuk mengkonfirm atau untuk menyelaraskan. Kalau memang selaras, ya silakan saudara bahas. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang ada temuan-temuan baru sehingga perlu ada pengembangan, sehingga ada pemikiran-pemikiran baru lagi, itu nanti akan dipublish lagi, ya, akan kasanah keilmuan yang mungkin pada penelitian-penelitian terdahulu itu belum sempat digali, ya. Itulah makanya penelitian ini harus berulang-ulang. Mungkin kalau kemarin sudah diteliti, tapi masih banyak data-data yang tersembunyi yang belum terungkap. Silahkan teman-teman mengambil bagian untuk mengungkapkan kembali yang data-data yang haidan itu, data-data yang tersembunyi itu. Lalu kemudian kalau memang itu merupakan hasil penelitian yang bisa dipercaya, maka itu bisa diinformasikan atau bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi peneliti-peneliti berikutnya. Saya kira begitu Pak Ma'ruf. Terima kasih. Silakan yang lain. Halo. Saya Pak sedikit. Silakan Joharatun ya. Kan ya. Kemarin itu karena ada katanya yang dari dosen UIN mengatakan bahwasanya kalau kita mau mengangkat judul tesis dengan tema pengaruh, judul pengaruh itu katanya tidak boleh di S2 karena pengaruh itu untuk yang S1 saja Pak, untuk yang skripsi. Itu menurut Bapak bagaimana gitu? Judul itu hanya nama Joharatun. Jadi tidak given, tidak statis. Ya. Jadi judul itu dibentuk hanya untuk memberikan simbol ya terhadap gambaran seluruh isi tulisan kita.
mengenai pengaruh hubungan itu nanti bisa diredaksikan judulnya supaya informatif. Ya, saya S3 juga pengaruh. Ya, karena kuantitatif. Mungkin kalau kualitatif iya. Ya, kalau penelitian kualitatif memang karena pengaruh itu selalu identik dengan eksperimen, identik dengan korelasional, identik dengan komparatif. Ya, sehingga bagi teman-teman yang kualitatif itu memang agak kesulitan untuk mencari hubungan sebab akibat, bagaimana apakah terdapat pengaruh, terdapat hubungan, terdapat perbedaan. Agak susah karena itu kita bermain dengan angka yang desip, apalagi kemudian bermain dengan statistik, ya. Maka untuk mencari pengaruh itu, apakah pengaruhnya signifikan, tidak signifikan, atau seperti apa, itu memang harus dibahasakan seperti itu. Nah, kesimpulannya apakah terdapat perbedaan, atau terdapat hubungan, itu nanti kesimpulannya. Tetapi untuk rumusan judul, bisa saja kemudian kita mengatakan model pembelajaran berbasis masalah sebuah kajian komparatif di dalam sebuah kajian komparatif di SMA Negeri 1 Mataram. Bisa saja kita seperti itu, sehingga itu lebih informatif, tetapi nanti isinya yaitu apakah terdapat hubungan, pengaruh, apa terdapat perbedaan. Nah, mengenai judul jangan terlalu kaku, karena judul ini tidak given, tidak stagnan. Mungkin sekarang judulnya pengaruh pembelajaran model masalah terhadap ini. Nanti kemudian setelah dikonsultasikan, bisa saja diubah. Anda usah ketik pengaruh ya, pakai ini aja. Tidak masalah. Yang penting judul itu dapat menggambarkan secara keseluruhan isi dari tulisan kita. Mau pakai pengaruh silakan, mau pakai hubungan silakan, mau menggunakan peranan silakan. Itu hanya permainan kata-kata untuk menunjukkan sekali lagi gambaran tentang keseluruhan isi penelitian kita. Ya. Jadi kata Iwan Fals itu apalah arti sebuah nama. Jadi judul itu begitu sampai nanti saudara ujian tesis pun bisa diubah-ubah judulnya itu. Bisa diputar balik. Jadi tidak ada masalah. Yang penting konten penelitiannya. Jika konten penelitiannya itu kemudian berubah, maka tentu terjadi perubahan secara keseluruhan. Jadi judul itu bisa lahir di tengah-tengah ketika sedang menulis, bisa lahir di awal, bisa lahir di sepertiga penulisan, bahkan nanti bisa lahir secara totalitas itu ketika saudara ujian tesis. Tidak masalah. Jadi ya, tidak ada masalah yang begitu-gitu. Yang penting kontennya tidak berubah. Judul silakan saja, tidak masalah. Saya kira itu Joharatun ya. Ya Pak. Ada lagi? Baik, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Sukri? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan. Langsung saja Pak. Bagaimana cara kita menuangkan contoh, misalnya banyak contoh, misalnya masalah nilai siswa tidak memenuhi KKM, misalnya kita tuangkan dalam judul yang khusus untuk kita gunakan untuk pasca ini, atau misalnya pengaruh pandemi terhadap adab anak, mungkin cara penulisan judulnya mungkin lebih spesifik dijelaskan. Kurang terhadap itu. Terima kasih. Ya. Jadi nyambung dari tadi ya. Kalau masalah judul itu memang identik dengan menyisipkan variabel penelitian yang akan Bapak Ibu kaji. Variabel-variabel yang akan nanti atau
apa variabel itu konsep atau prinsip atau atribut yang akan Bapak Ibu kaji di lapangan itu nanti bisa ditempel di situ, ya. Jadi ya yang informatif saja sebetulnya judul itu. Lalu kemudian kalau KKM itu kan standar, Pak. Ya tidak lumrah seorang sebuah judul kemudian menginformasikan tentang standar, sebuah standar, misalnya standar penilaian yang akan dicapai oleh seorang siswa, misalnya kalau KKM-nya itu minimal 7,5. Tidak begitu. Mungkin nanti judulnya menjadi misalnya hubungan antara model pembelajaran PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di situ nanti hasil belajar siswa itu nanti dikumpulkan datanya, lalu kemudian dianalisis, hasil analisis kemudian diklarifikasikan dengan standar yang Bapak Ibu pakai. Kalau menggunakan standar yang ada di KKM, apakah rata-ratanya sudah memenuhi KKM atau seperti apa? Berapa persen yang sudah memenuhi KKM? Nah, itu diinformasikan. Jadi judulnya itu sebetulnya general saja, tetapi dia mencirikan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, mungkin minggu depan saya akan jelaskan variabel dan hipotesis sehingga nanti mungkin lebih lengkap pemahaman Bapak tentang judul ini. Ya. Nah, sekali lagi jangan terlalu terpaku pada judul ya. Yang penting masalah yang akan Bapak Ibu angkat itu dipahami, urgen, penting untuk diteliti dan mendesak untuk diselesaikan. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa offline minggu depan, ya, sehingga kita bisa komunikasinya lebih lebih dinamis lah gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.